Hai Sobat Milenial, hasrat belanja tentu selalu ada dalam diri setiap orang, namun kadarnya berbeda-beda. Kalangan milenial terkadang terlabeli sebagai generasi yang memiliki gaya hidup boros, kerap membeli sesuai keinginan bukan kebutuhan. Tak heran jika gaji sebulan hanya numpang lewat, selalu habis di tengah jalan atau tidak cukup sampai akhir bulan. Padahal, selagi muda, masih produktif, seharusnya uang dipakai untuk hal-hal bermanfaat. Salah satunya adalah investasi. Selain untuk mengamankan aset, investasi dapat menjadi jalan mencapai kemapanan finansial. Sobat milenial pasti masih ingin merasakan gaya hidup muda di masa tua nanti, bukan? Ingat loh, nabung saja itu tidak cukup. Lalu, mengapa penting investasi dan bagaimana cara investasi bagi sobat milenial? Simak Keuangan Milenial episode kali ini. Nabung belum, tapi milenial pilih investasi. Investasi adalah kendaraan kita untuk mencapai kekayaan. Akan sangat baik untuk milenial tentunya mulai berinvestasi. Tapi, perlu diketahui bahwa sebelum memulai investasi ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan. Yang pertama, kita harus siap dan sehat secara keuangan. Artinya, kita sudah bisa memenuhi kebutuhan kita, menyisihkan tabungan, menyisihkan dana darurat, baru kita bisa mulai melakukan investasi. Karena investasi itu bicara tentang jangka panjang. Jika dalam jangka pendek, itu disebut trading atau jual beli. Investasi tidak maksimal bila dananya ditarik tiba-tiba, misalnya untuk membayar suatu keperluan mendadak. Oleh karena itu, kesehatan keuangan saat memulai investasi memegang peran penting. Persiapan kedua adalah pengetahuan. Pengetahuan tentang tujuan kita melakukan investasi apa, investasi jenis apa yang tepat untuk mencapai tujuan tersebut, keuntungan dan kekurangan melakukan investasi tersebut apa saja. Investasi yang dilakukan tanpa pengetahuan dan hanya berlandaskan asas percaya saja bukanlah fondasi yang kuat. Milenial terutama tidak sedikit yang memulai investasi hanya karena FOMO atau fear of missing out. Takut jika tidak ikut-ikutan. Di sosial media, ramai saham, ikut beli saham. Sedang ramai koin, ikut beli koin. Terlambat memulai itu bukan berarti kalah. Ada baiknya kita mempersiapkan hal-hal utama agar kita tidak berhenti di tengah jalan, apalagi mengalami kerugian. Apa tujuan milenial melakukan investasi? Kelompok milenial adalah kelompok yang driven by purpose. Artinya didorong oleh tujuan, passion, visi, dan lain sebagainya. Di mana kelompok ini menjadi lebih kreatif, lebih bebas, lebih berpikiran terbuka, namun di sisi lain juga menjadi kelompok yang bisa dibilang paling stres. Karena kepercayaan mereka bahwa mereka bisa menjadi A, harus menjadi B, layak mendapatkan C, namun sekarang mengerjakan D dan seterusnya. Jadi sebenarnya jika ditanya pasti banyak sobat milenial yang menjawab mengapa investasi. Agar bisa merasa lebih bahagia, tidak perlu mengerjakan hal yang tidak mereka suka. Tujuan keuangan seorang milenial juga cukup sederhana sebenarnya. Ada yang ingin hidup tanpa bergantung dari gaji ke gaji, ada yang ingin terbebas dari kepusingan membayar cicilan, ataupun sesederhana memiliki cukup uang untuk keinginan dalam batas wajar. Baik melakukan investasi atau tidak, kita sama-sama memiliki pemahaman bahwa usia 65 tahun adalah usia pensiun, di mana kita tidak lagi bekerja. Setidaknya ada sekitar 13% milenial yang mengatakan bahwa mereka tidak akan pernah pensiun karena mereka tidak akan mampu hidup tanpa bekerja. Secara tidak sadar, milenial tentunya melakukan investasi untuk mencapai hidup yang lebih nyaman secepat mungkin. Jika bisa dengan cara semudah mungkin tentunya. Kapan waktu terbaik memulai investasi? Jika ditanya kapan waktu terbaik untuk memulai investasi, jawabannya adalah 10 tahun yang lalu.
Ya, karena jika kita sudah mulai melakukan investasi dari 10 tahun lalu, tentunya sekarang kita sudah bisa hidup lebih nyaman. Lalu, kapan waktu terbaik kedua untuk memulai investasi? Jawabannya adalah sekarang. Ya, sekarang. Jika kamu belum bisa memulai investasi, pastikan ini ada dalam list kamu ya. Segala sesuatu itu butuh proses. Jangan sedih kalau kamu belum bisa memulai investasi hari ini. Karena orang sukses biasanya memiliki pemahaman penting tentang menabung, pengetahuan dasar tentang investasi itu sendiri, dan juga bagaimana cara mengelola resiko dalam berinvestasi. Idealnya, orang akan memulai dari terbiasa dan disiplin dalam menabung, menyisihkan uang untuk dana darurat 6-12 bulan sesuai dengan gaya hidup mereka, barulah mereka bisa memulai untuk menyisihkan dana investasi. Ayo, siapa yang di sini berpikiran harus punya dana yang banyak untuk berinvestasi? Tentu saja tidak. Investasi beragam sekali jenisnya, dan untuk nominal awal memulai investasi pun sangat beragam. Kamu bisa cari instrumen investasi yang bisa dimulai dengan dana kecil, karena memulai dengan dana kecil itu lebih baik daripada tidak sama sekali sobat milenial. Jika kamu menunda-nunda, tentunya ada harga yang harus kamu bayar. Ini dinamakan cost of delay. Biasanya mengilustrasikan 3 orang yang melakukan investasi dalam jumlah dan presentasi return yang sama, namun dalam jangka waktu yang berbeda. Tentunya, orang yang melakukan investasi lebih lama mendapatkan return yang jauh lebih tinggi. Jadi, jangan tunda-tunda ya. Sobat milenial, memulai investasi tidak melulu harus modal besar atau memilih instrumen yang rumit ataupun ribet. Ada beragam instrumen investasi yang dapat dipilih oleh sobat milenial. Apapun instrumen investasi yang dipilih, ada baiknya disesuaikan dengan profil resiko. Profil resiko menggambarkan sejauh mana kamu dapat menanggung sebuah resiko. Ini dapat membantu kamu dalam memilih jenis investasi apa yang cocok untuk kamu. Nah, sobat milenial, cocoknya investasi apa ya? Bagaimana komposisi yang tepat dalam berinvestasi? Membuat portofolio investasi yang baik ibaratnya seperti membangun sebuah piramid, di mana akan mengerucut di atasnya. Kita dapat membangun dasar piramid dengan investasi yang bersifat low risk, di mana resikonya dapat terjaga dan cenderung stabil. Mengapa kita tidak memulai dengan investasi yang high risk? Karena kita akan seperti membuat fondasi di atas pasir yang bisa hancur kapan saja. Setelah membuat fondasi yang kuat, hasil investasi yang kita dapatkan dapat kita bagi ke dalam investasi resiko sedang, di mana kita sudah lebih bijak untuk memilih investasi dan dapat melakukan manajemen resiko lebih baik. Di tahap ini barulah kita dapat memulai untuk investasi dengan resiko tinggi. Jadi gambarannya terlihat ya segitiganya. Dengan investasi rendah yang paling banyak, menengah barulah investasi resiko tinggi di segitiga paling atas. Dari mana dananya? Tentu baiknya adalah dari hasil investasi lagi. Jadi, sobat milenial selain harus disiplin dalam menabung, juga perlu disiplin untuk melakukan reinvest atau investasi ulang atas hasil investasi yang kita terima. Mari kita tunda kesenangan kita sejenak untuk dapat menikmati hasil secara maksimal. Investasi apa yang cocok untuk milenial? Sebagai investor milenial, sebenarnya kamu diuntungkan karena memiliki waktu yang lebih panjang apabila memulai sedini mungkin tentunya. Banyak yang bilang saat muda, cobalah sebanyak-banyaknya, salah sebanyak-banyaknya, agar di kemudian hari bisa lebih bijaksana dalam mengambil keputusan. Rasanya ini tidak salah apabila kita sudah berada di posisi yang tepat, yaitu sudah memiliki tabungan, dana darurat, piramid investasi yang benar. Bagaimana bila kamu hanya mencari aman saja dengan memilih semua instrumen investasi dengan resiko rendah? Atau bahkan menaruh seluruh investasi kamu di dalam satu wadah. Ini juga tidak baik. Kita tidak boleh menaruh seluruh telur kita dalam satu keranjang. Mengapa demikian? Karena kita tidak pernah tahu ke depannya ekonomi seperti apa. Bisa saja satu keranjang investasi kita ini tidak dapat memberikan hasil karena suatu hal.
Jika kita memiliki beberapa keranjang, kita tidak perlu panik karena masih dapat menghasilkan dari keranjang-keranjang lainnya. Artinya, perlu membagi portofolio kita ke dalam investasi yang tepat, tidak semuanya di saham, forex, emas, koin, properti saja, dan lain-lain. Dengan disiplin, tentunya bukan mustahil kita dapat lebih pandai dalam berinvestasi sehingga menciptakan instrumen low risk, high return. Nah, sobat milenial, sudah tahu kan mengapa kamu harus mulai investasi dari sekarang? Dan sobat milenial bisa melakukan 1. Tahu profil resiko kita. Yang kedua, buat piramid investasi. Yang ketiga, bagi investasi dalam beberapa instrumen. Yang keempat, tunda kesenangan untuk hasil yang maksimal. Semakin menunda investasi, semakin lama pula kesempatan kamu untuk meraup pundi uang. Bahkan kesempatan itu bisa hilang dan selamanya kamu akan hidup pada keterbatasan finansial. Tidak perlu terlalu banyak berpikir karena akhirnya akan membuat maju mundur. Jika kamu sudah yakin ada budgetnya, maka eksekusi merupakan jalan terbaik untuk mencapai masa depan keuangan yang lebih baik.